Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Pada materi bab 1 ini, nanti kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, untuk pertemuan pertama ini, yang kita bahas adalah bilangan pangkat positif dan operasi bilangan berpangkat. Jangan lupa, sambil menyaksikan video pembelajaran ini, kalian juga dapat menyiapkan modul yang sudah saya berikan. Karena di dalam modul itu ada isian titik-titik yang harus kalian lengkapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di dalam materi video pembelajaran. Bisa dimengerti ya? Baik, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Bilangan berpangkat. Kenapa sih kalian perlu belajar bilangan berpangkat? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini menunjukkan posisi letak bumi dengan matahari. Kira-kira berapa ya jarak dari bumi ke matahari? Dari hasil penelitian, jarak dari bumi ke matahari itu sekitar 149.597.870 km. Atau bisa kita tulis kurang lebihnya 150 juta. Penulisan 150 juta ini dapat kita sajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu dapat kita ubah dalam bilangan berpangkat. Sehingga kalau kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 1,5 dikali 10 pangkat 8. Nah, 10 pangkat 8 inilah yang dinamakan bilangan berpangkat. Jadi ini adalah salah satu contoh penerapan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat menuliskan bilangan bulat menjadi bentuk bilangan berpangkat dan supaya kalian dapat menghitung operasi yang melibatkan perpangkatan. Untuk penilaian seperti biasa, batas KKM-nya adalah 75. Kita masuk pada definisi bilangan pangkat positif. Sambil kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian juga dapat memperhatikan modul yang saya berikan. Di situ ada isian-isian yang harus kalian lengkapi sesuai dengan video pembelajaran yang kita bahas. Baik, perkalian berulang suatu bilangan real dapat dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Misalnya, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya perkalian 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Pada bentuk 2 pangkat 4, bilangan 2 disebut bilangan pokok atau bilangan dasar. Bilangan 4 yang ditulis di atas bilangan 2 disebut pangkat atau eksponen. Jika A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Dirumuskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi, A pangkat N ini disebut bilangan berpangkat, A disebut bilangan pokok atau dasar, dan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah memahami definisi bilangan pangkat positif? Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Kalian juga perhatikan modul kalian halaman 1 dan 2. Kalian nanti bisa juga melengkapi isian-isian yang harus dikerjakan. Contoh yang pertama,
Nyatakan dalam bentuk perkalian dan hitunglah A. Negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 pangkat 4 jika kita tulis dalam bentuk perkalian, maka yang dipangkatkan hanya 2-nya. Negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Sehingga 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan negatif 16. Kemudian contoh yang B. Negatif 1/2 dipangkatkan 3. Nah, ini beda dengan contoh yang A. Kalau yang A, negatif 2-nya tidak ada di dalam tanda kurung. Sedangkan contoh yang B, negatif 1/2 ada di dalam tanda kurung, kemudian dipangkatkan 3. Ini berarti tanda negatifnya juga ikut dipangkatkan. Menjadi negatif setengah dikali negatif setengah dikali negatif setengah. Sama dengan negatif 1/8. Kemudian contoh yang kedua. Nyatakan dalam bilangan berpangkat A kali 3 kali A kali 3 kali A kali A kali 3 kali 3 kali A. Nah, berarti ini yang kita tulis dulu adalah bilangannya, baru hurufnya. Ada berapa banyak bilangan 3? Ya, ada 4. Ada berapa banyak huruf A? Ya, ada 5. Maka bisa kita tulis dalam bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 4 A pangkat 5. Contoh yang B. Negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3. Maka kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi negatif 2/3 dipangkatkan 5. Contoh yang C. 243 dengan bilangan pokok 3. 243 jika kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat, maka kita bisa mencari dengan membagi 3. Karena bilangan pokok 3, maka 243 bagi 3 sampai hasilnya 1. Nah, ada berapa banyak bilangan 3 sampai 243-nya ini dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3 sampai menghasilkan 1. Ada 5 bilangan 3. Sehingga 243 jika diubah dalam bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat 5. Dengan bilangan pokoknya 3. Atau kalian bisa mencarinya dengan menggunakan pohon faktor. Contoh yang nomor 3. Tentukan hasil dari operasi berikut. A. 6 ditambah 2 kali 3 pangkat 2. Berarti di sini yang perlu diselesaikan dulu adalah yang perkalian. Jadi 2 dikali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu adalah 9. Berarti kita selesaikan dulu 2 dikali 9, baru hasilnya ditambah 6. Berarti 6 ditambah 18. Hasilnya 24. Kemudian contoh yang B. 8 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 3. Kemudian hasilnya dibagi 2 pangkat 5. Berarti kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. 8 pangkat 3 berarti 512 dikurangi 4 pangkat 3 itu adalah 64. Kemudian hasilnya dibagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi 512 dikurangi 64, 448 dibagi 32. Hasilnya 14.
Kemudian contoh yang nomor 4. Tentukan nilai X pada persamaan berikut. Yang A, 5 pangkat X sama dengan 3125. Nah, berarti ini kita mengubah 3125, kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Dengan bilangan pokoknya adalah 5. Sama seperti yang ada di ruas kiri. 5 pangkat X, maka 3125 kita ubah ke dalam bentuk 5 pangkat. Nah, cara mencarinya berarti seperti tadi. Kita bagi 5 sampai habis, hasilnya menjadi 1. Atau bisa menggunakan pohon faktor. Sehingga 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 5. Jadi nilai X-nya adalah 5. X ini disebut sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Contoh yang B. 6 pangkat X sama dengan 1296. Sama seperti yang contoh A, kita ubah dulu 1296-nya ke bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 6. Jadi bisa kalian bagi 666 sampai hasilnya 1. 6 pangkat X sama dengan 6 pangkat 4. Sehingga X-nya itu adalah 4. Contoh soal nomor 5. Nah, ini adalah gambar amuba ya. Sebuah amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 25 menit sekali. Tentukan A, banyaknya amuba setelah 1/3 jam. Ini artinya setiap 25 menit sekali, amuba itu akan membelah diri menjadi 2. Nah, berapa banyaknya amuba setelah 3/3 jam? Berarti 3/3 jam ini kita ubah dulu ke dalam menit. Berarti 10/3 kita kalikan 60 menit. Ada 200 menit. 25 menit itu amubanya membelah diri menjadi 2. Berarti 50 menit amubanya akan menjadi 4. Kalau 75 menit, maka amubanya akan menjadi 8. 2 kali 2 kali 2. Maka selama 200 menit ini, berapa banyak pembelahan diri yang terjadi? Kita bisa menuliskan atau kita tuliskan dengan simbol N. Jadi banyaknya pembelahan diri amuba itu selama 200 menit itu ada 8 kali pembelahan diri. Jadi banyaknya amuba setelah 3/3 jam itu adalah 2 pangkat N. Nah, 2 ini adalah pembelahan dirinya. Pembelahan diri amuba itu 2 setiap 25 menit sekali. Nah, N-nya ini berarti banyaknya pembelahan. Berarti kalau banyaknya pembelahan itu 8 kali, maka banyaknya amuba setelah 3/3 jam itu ada 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi dalam 3/4 jam amubanya menjadi 256 amuba. Contoh yang B. Banyak amuba mula-mula jika banyak amuba setelah 5 jam menjadi 12.288. Nah, kita juga mencari dulu berapa kali pembelahan diri amuba
5 jam berarti kita ubah menjadi menit. 5 dikali 6. 300 menit. 300 menit ini berarti ada berapa kali pembelahan? Maka 300-nya kita bagi 25. Ada 12 kali pembelahan. Berarti setelah 5 jam, satu amuba akan menjadi 2 pangkat 12. Satu amuba akan menjadi 4096. Pertanyaannya, berapa amuba mula-mula? Jumlah amuba mula-mula berarti banyaknya amuba setelah 5 jam. Kita bagi satu amuba dalam 5 jam. 12.288 dibagi 4096 sama dengan 3. Jadi amuba mula-mulanya itu adalah 3. Dari 5 contoh ini, apakah kalian sudah memahaminya? Baik anak-anak, selanjutnya untuk pembelajaran yang kedua adalah operasi bilangan berpangkat. Nah, sebenarnya kalian sudah pernah mempelajari materi ini waktu kalian di kelas 7. Apakah kalian masih ingat dengan materi ini? Semoga masih ingat ya. Jadi untuk materi ini kita hanya mengulang kembali apa yang sudah pernah kalian pelajari. Jangan lupa kalian juga bisa memperhatikan modul kalian halaman 2. Jadi nanti kalian dapat melengkapi isian yang belum tertulis sesuai dengan video pembelajaran ini. Sifat pada perpangkatan. Yang pertama, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Jika bilangan pokoknya sama, bentuk perkalian, berarti pangkatnya diapakan? Iya, kalau masih ingat berarti pangkatnya kita tambahkan. 5 pangkat 4 ditambah 2. Jadi bentuk sederhananya 5 pangkat 6. Rumusnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 7. Berarti kalau bentuknya pembagian, bilangan pokoknya sama, pangkatnya diapakan? Iya, pangkatnya dikurangi. Jadi 10 dikurangi 7. Bentuk sederhananya menjadi 3 pangkat 3. Dirumuskan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, 6 dipangkatkan 4 dipangkatkan lagi 3. Nah, di sini kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka cara mencarinya bagaimana? Iya, pangkatnya dikalikan. Sehingga bentuk sederhananya 6 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 6 pangkat 12. Dirumuskan A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, 2 kali 7 dipangkatkan 3. Nah, karena ini bilangan pokoknya berbeda, maka kita uraikan 2 kali 7-nya sebanyak 3 kali. Berarti 2-nya ada 3, 7-nya ada 3. Kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Rumusnya A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima, 6/8 pangkat 4.
Berarti di sini 6/8-nya bisa kita sederhanakan dulu menjadi 3/4. Kemudian kita uraikan satu-satu sehingga menjadi 3/4/4. Dirumuskan A/B/M sama dengan A/M/B/M. Nah, sudah ingat ya? Sudah paham kalian semua? Sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi kalian belajar apa? Iya, belajar bilangan pangkat positif. Yang dirumuskan A/N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Kemudian yang barusan kita bahas adalah operasi pada perpangkatan. Sifat-sifatnya yang barusan kita bahas tadi ya. Nah, sampai di sini kalian bisa memahami materinya? Ya, menguji pemahaman kalian. Nah, sekarang ini tugasnya yang pertama kalian mengerjakan buku paket latihan 1.1 halaman 10 nomor 6, 7, dan 8. Kemudian yang kedua latihan 1.2 halaman 20 nomor 3 dan 5. Dan yang ketiga kalian mengerjakan eksplorasi konsep 1 pada buku Bupena halaman 3 nomor 1, 2, dan 13. Jangan lupa ya anak-anak, untuk tugasnya nanti kalian kerjakan di buku latihan kalian. Hasilnya kalian foto, kemudian kalian kirimkan lewat telegram atau email saya. Untuk batas waktu pengumpulan nanti akan diinformasikan melalui WA grup kelas masing-masing. Jika ada materi atau tugas yang masih belum kalian pahami, kalian dapat bertanya melalui nomor WA saya. Baik, saya rasa pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti, kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat negatif dan nol. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, jaga selalu kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.